Jaksa bermain dengan Roy Suryo. Jadi kalau jaksa bermain-main dengan para tersangka, ini kan tentunya akan menjadi persoalan. Ya, ada apa? Itu kemudian dipublish, ketemu lagi. Hai guys, kembali lagi dengan saya Eri di channel Salma Salmon. Seperti biasa guys, kita kali ini akan membahas tentang ijazah palsu Bapak Jokowi yang sudah terbukti keasliannya guys. Nah, di sini guys, Roy Suryo ini semakin menggila dan semakin liar. Yang awalnya dia hanya meneliti tentang ijazah S1 atau ijazah sarjana Pak Jokowi yang palsu. Nah, sekarang dia merambah ke ijazah SMA Pak Jokowi, bahkan merambah ke KTP Pak Jokowi yang dikira adalah palsu atau bermasalah guys. Jadi dari awalnya ijazah merambat ke KTP. Sungguh di luar topik atau di luar jalur ya guys ya. Nah, agar tidak gagal paham guys, kita simak dulu videonya. Itu sebetulnya sedih. Sedih karena apa? Kalau proses hukum mengenai ijazah ini maju lagi ke tahapan berikutnya. Saya kasihan, tapi ya ini kan sudah keterlaluan. Jadi ya kita tunggu proses hukum selanjutnya. Ya saya rasa itu aja. Nah itu guys, Pak Jokowi sebenarnya merasa sedih guys. Tapi apa boleh buat, karena mereka sudah keterlaluan dan sudah di luar batas kesabaran Pak Jokowi, maka Pak Jokowi terpaksa melaporkan pihak-pihak Roy Suryo CS ini agar tidak membuat gaduh masyarakat Indonesia guys ya. Sudah merendahkan saya serendah-rendahnya, ya nanti dibuktikan lewat proses hukum. Nanti akan kita lihat di proses di pengadilan seperti apa. Polda harus menyerahkan tersangka. Nah, tersangka ini belum diserahkan. Ada apa ini kan gitu? Ya, minta ketegasan dari Polda sebagai institusi penegak hukum, serahkan hasil tersangka itu untuk ditahan di pengadilan di tahap kedua ini. Jadi untuk disiapkan untuk di pengadilan. Karena kan mungkin selama P16 sampai 17, 18, 19 memang mungkin ada suatu kebijakan yang diminta oleh pengacaranya untuk dari tahan ya, artinya wajib lapor atau apa. Ya, itu kan bisa saja kan secara aturan hukum itu disahkan boleh, artinya diperbolehkan sampai menunggu tahap kedua. Nah sudah mulai masuk ke tahap kedua, artinya sudah P21, itu sudah harus menyerahkan tersangka ini tahan, jadi harus ditahan ini, masuk ke tahanan ke pengadilan untuk. Nah benar guys ya, apa yang dikatakan Pak Ilal ini harusnya dari Kapolda segera menahan Roy Suryo dan teman-temannya ini, karena berkas-berkasnya juga sudah lengkap. Jadi buat apa guys ya? Persiapan untuk persidangan. Jadi artinya Roy Suryo ya harus persiapan untuk pakai baju orange. Kalau saya melihat dari sistem hukumnya, karena kan saya melihat kalau sudah P21 jangan lama-lama, ada batas waktunya, itu harus segera mungkin diserahkan itu tersangkanya atau tahanan itu. Jadi nggak apa-apa, kan yang penting nanti kan masuk ke pengadilan, kan nanti itu yang ditunggu-tunggu. Nanti si pelapor ini, yang katakan tersangka ini, menunjukkanlah bahwa keyakinannya itu bahwa jasa Mas Sowi itu palsu kan gitu. Nanti biar Mas Sowi bawa yang aslinya. Nah udah selesai itu sebetulnya, gampang kok, mudah kok, nggak perlu kita berdalih atau melakukan upaya-upaya hukum, nggak usah. Karena kan yang ditunggu-tunggu itu kan akan terwujud. Kenapa kita mesti harus hari sana hari sini terus buang-buang waktu kan begitu? Karena nggak boleh lama-lama. Setelah adanya disahkannya P21, itu harus segera masuk ke tahap 2. Bahwa ijazah itu memang tidak bisa dibuktikan bahwa itu asli, dan nyatanya memang seperti Mas Roy 99% asli. Nah, Bentar dulu. Apa katanya? 99 ijazah Jokowi itu asli. Blunder guys dari kubu Roy Suryo ini. Si nenek tua, si nenek lampir ini mengatakan bahwa 99% ijazah Bapak Jokowi itu asli guys.
Mas Roy bilang 99% asli. Nah, sekarang termol. Ya, 99% palsu. Sekarang termol. Ya, 99% palsu. Sekarang termol. Ya, 99% palsu. Mas Roy bahwa itu belum P21. Artinya belum. Nah, ini guys, debat antara Roy Suryo dan Firdaus. Kita simak videonya dulu guys ya. Tahu aslinya seperti apa. Kalau kita mengacu kepada tatanan hukum di bangsa ini, cara mekanisme penegakan hukum di Indonesia ini, Mas Roy udah nggak bisa dipidana. Hah? Udah nggak bisa dipidana. Tidak bisa dipidana. Status tersangkanya udah gugur. Kenapa? Kenapa? Karena setiap orang yang diperiksa dalam satu surat, Ya, itu satu kaitannya satu sama satu lain. SPK. Satu SPK. Iya. Jadi nggak bisa Mas Roy ini dikatakan bersalah sementara yang ini enggak, karena pilih kasih itu melanggar asasi. Ya. Itu melanggar asasi. Oke, tapi bagaimana bila misalnya penyidik berpendapat bahwa dari berkas perkara tersebut para tersangka di-splitsing pemberkasannya? Tidak bisa, di splicing itu ada mekanismenya. Splicing Oke. itu hanya ancaman hukuman di bawah 5 tahun. Oke. Mas Roy ini 12 tahun loh. Oh. Terbentur ini. Berarti Rizwan 12 tahun harus- penjara guys. Rizwan harus Sama tetap untuk diikut Roy sertakan Panci masalah ya nanti guys ya. putusannya seperti apa di pengadilan, namun tidak SP3. Itu Oke. itu perjanjian di bawah tangan, tidak pakai rangka SP3. Mereka menyatakan damai, surat itu dibawa ke pengadilan bahwa ini diringankan misalnya. Itu bisa. Tapi kalau pakai mekanisme SP3, Rismo diancam 12 tahun, ini nggak kena. Oke, tapi kalau keinginan daripada lu sebagai ketua Termul atau ketua Pro Gibran begitu ya, Iya. keinginannya ini P21 apa tidak gitu? Artinya Mas Roy dihukum atas perbuatan peristiwa ini atau tidak begitu? Karena kan statement lu ini bertentangan dengan teman-teman lu yang lain begitu loh, seperti Gue gak misalnya punya Pradi temen, Bersatu. jago. Mereka bukan temen gue, Farhad Abbas bukan temen gue. Bukan temen mereka. Lu bukan lu CS sama Farhad? Gue berdiri sendiri. Gue Oke. gak ikut ade, gak ikut apa ya. Gue berdiri. Lu tidak ikut Pradi Bersatu gitu Gak ya? ikut, gue gak ikut. Gue Oke. sendiri dari mana-mana mah diundang sama mereka kemana dateng. Nah, Nggak. sekarang gue tanya, sementara tadi itu Pradi Bersatu baru membuat statement Ya. bahwa mereka mengucapkan puji dan syukur begitu ya. Iya. Alhamdulillah katanya bahwa Mas Roy akhirnya berkas perkaranya P21. Iya. Berarti kan bertentangan nih dengan pendapat yang lu buat begitu. Kalau saya kan nanti akan malu ketika ini dipaksakan oleh saya. Berarti Oke. kita tidak menganut sistem rastah dong. Berarti mastah yang masuk. Mastah. Ya. Ya. Jadi artinya di sini kekuasaan itu hukum itu dikangkangi oleh kekuasaan. Jadi buat apa saya sekolah berdarah-darah kalau seandainya saya mesti. Wah, cakep. Iya. Makanya saya hari ini saya tetap mendukung Pak Jokowi Pro Gibran. Malah saya ini ingin mendamaikan Pak Jokowi sama Mas Roy kalau bisa gitu. Ya kalau bisa gitu loh. Karena ini kan udah apa ya? Ini istilahnya kita nendang kardus di dalamnya nggak ada isinya. Ya, cuman Mas Roy mau nggak mau didamain nih? Lah istilahnya kan gini ya. Kan kita mendamaikan orang itu adalah satu pahala. Iya. Orang yang sedang berselisih itu coba kita damaikan berdua, Iya. bergandengan tangan. Oke lah, semua nggak ada yang punya, nggak ada yang suci di dunia ini. Semua punya masalah. Nah, kalau lu bicara damai, pasti tentu semua orang sepakat. Tetapi dalam konteks perdamaian tentu harus ada orang yang minta maaf dan memaafkan. Kira-kira siapa yang meminta Nggak maaf? mesti. Dan Perdamaian ini nggak mesti minta maaf. Nah, benar itu. Ngapain gitu? minta maaf? Oh, nggak perlu minta maaf, hanya duduk bareng aja. Statusnya draw kok, nggak ada yang kalah, nggak ada yang menang, udah datang. Aku ngomong sama Pak Jokowi, Mas Roy Suryo tinggal tangga. Gimana Mas? Kayak Egi sama DHL. Hah? Itu nggak ada minta maaf kan? Tidak ada minta maaf sama Nggak sekali. ada. Oke. Datang kemudian katanya dia understanding. Udah gitu aja. Oke. Terus? Tapi kalau Rismon minta maaf. Oh, Rismon minta maaf ngeralat. Respon kan udah ketahuan ijazahnya agak palsu. Takut ya, takut. Nah, kalau Mas Roy seandainya mau dipertemukan nanti dengan Pak Jokowi terkait dengan ijazah tersebut mau? Gak tergantung Damai. apa dulu, nanti dulu masih jauh panggang dari api lah. Saya siap gitu. mediasi Mas. Wah, Nah, dia mau mediasi katanya. terima kasih. Tapi yang dari sononya marah-marah ini kok tuh kan. Karena gini Mas Roy, kan saya bilang kenapa saya keluar dari romo-romo Iya, mereka, nggak iya, mau iya. dianggap sahabat mereka atau Iya, rekan iya, mereka. iya. Saya beda sendiri Mas Roy. Oke, press conference-nya. Dan di ujung, ketika ada sesi tanya jawab, baru ada sebuah pertanyaan dari seorang wartawati infotainment yang menanyakan tentang kasus P21-nya Roy Suryo. Nah, kemudian Pak Kombes Iman Imanuddin
menjawab di situ. Jawabannya ini, alhamdulillah jaksa sampai dengan hari ini sudah menyatakan bahwa berkas perkara yang kami kirim ke Kejati tidak memerlukan lagi pemenuhan atas kekurangan kemarin sudah kami penuhi. Kemudian, artinya sudah lengkap dong. ya enggak, belum tentu. Mana buktinya? Artinya itu nggak boleh hanya lisan. Hitam di atas putih yang tersurat itu penting. Karena yang namanya P21 itu harus ada. Menyerahkannya di bagian pengajaran dan ada semua. Jadi cek lagi aja. Setelah ngecek ijazah, ngecek skripsi, nanti ngecek KTP, ngecek KK, ngecek SIM, semuanya dicek semua. Ijazah ini kita bongkar. Pelengkap dari ijazah ini Pak Ugro, termasuk KTP. Nah, kartu tanda penduduk yang digunakan oleh Jokowi ini ternyata bermasalah. Karena KTP-nya itu ditengarai, ya, bukan KTP foto asli yang ada, tapi itulah KTP yang ditempel fotonya. Karena ukuran foto pada posisi foto dan posisi tanggalnya, ya, atau lokasinya ketika dicetak KTP itu menempel gitu. Padahal tidak mungkin. KTP itu seharusnya ada ciri-ciri. Belum akan kita bocorkan sekarang Mas Raffi. Tapi itu sebagai hal yang nanti novelty lagi, kebaruan lagi dari penelitian yang akan nanti dilakukan oleh Bon Jovi, yang ketika Bon Jovi nanti akan merumuskan atau menyimpulkan Bagaimana bisa Nah, itu dia guys ya. Setelah ijazah, skripsi, sekaranglah KTP yang dia teliti guys. Sudah kehabisan bahan atau sudah bingung lagi? Si Roy Suryo ini dan teman-temannya sudah keluar dari jalur-jalurnya ya guys ya. tahap kedua kalau belum ada surat resmi dari kejaksaan yang menyatakan berkas lengkap atau P21. Nah ini guys, pengacara Roy Suryo si Tompel ini tetap saja mengelak bahwa Roy Suryo belum P21 atau berkas-berkasnya tidak lengkap. Jadi dia tidak menerima kalau Roy Suryo P21 ya guys ya. Kita simak dulu videonya guys. Ya justru kami curiga, bahkan berkeyakinan memang ada kekuatan politik yang memaksakan berkas ini agar bisa dilimpahkan ke persidangan, kendati secara formil maupun material belum terpenuhi. Soal belum diterimanya surat dari Polda ke pihak Roy Suryo, menurut kuasa hukum Jokowi, hal tersebut tidak diwajibkan dalam KUHP. Namun yang wajib, yakni adanya pemanggilan untuk pelaksanaan tahap 2, yakni penyerahan tersangka ke kejaksaan. Tidak ada kewajiban baik penyidik maupun jaksa menyerahkan surat itu kepada tersangka. Ya, kita juga selama ini dalam praktik kan nggak ada surat itu kan surat internal. Maunya dibacain katanya Bang tadi. Nggak pernah ada, nggak ada amanah itu dalam hukum acara kan nggak ada ya. Saya juga sering mendampingi tersangka dalam konteks P21 dan bersidang gitu ya. Yang ada justru nanti yang perlu dilihat adalah ada panggilan untuk melaksanakan tahap 2. Dan nanti kuncinya apa? Jaksa akan menerima atau tidak penyerahan tersangka dan barang bukti. Pada saat diterima, ya sudah pasti ini merupakan konsekuensi dari konteks P21 yang dibahasakan selama ini. Sebelumnya, kubu Roy Suryo mengaku ada pihak yang mendesak kejaksaan agar kasus ijazah dipercepat. Saya juga banyak mendengar, katanya akan ada demo di mana-mana, akan ada pasukan-pasukan yang didatangkan ke Jakarta. Ya, kemudian akan ada membela saya. Terus Mas, itu kita lakukan aja. Kita lakukan nanti kalau perlu kita bakar. Jangan melakukan bakar-bakaran seperti ini. Nah, kenapa jangan melakukan bakar-bakaran? Sebaiknya kita sikapi ini dengan bunga. Drama kasus ijazah Jokowi terus menggelinding dan seakan tak berujung. Apalagi hingga kini, kepastian status perkara tak kunjung diumumkan pihak Kejaksaan Tinggi DKI. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, tidak kunjung dilakukannya penyerahan tersangka ke kejaksaan, kubu Roy Suryo pun menduga jika kasus ijazah ini dipaksakan oleh kekuatan politik. Pertanyaannya, ada bukti nggak? Kita bahas bersama dengan tersangka kasus ijazah palsu Roy Suryo dan juga Ketua Harian BRIN, Bung Ade Darmawan yang telah hadir di studio Kompas Petang. Selamat petang semuanya. Ya, selamat petang Mas Ade. Selamat petang. Ya, sore Mas Ade. Ini saya ke Bung Roy dulu. Ya. Pertanyaannya sampai sekarang, apakah kuasa hukum Anda ini sudah terima belum surat untuk pelaksanaan tahap kedua kejaksaan? Inilah menariknya.
di Jumat berkah hari ini, wah berkah loh ya. Sampai kita ngobrol ini hampir jam 5 ini, itu sudah H+3 dari isu, saya bilang isu atau gosip atau insinuasi yang disampaikan oleh Pak Dirkrim ketika tanggal 2 Juni yang lalu mengumumkan yang katanya itu ada P21. Itu tidak P21, itu baru beliau itu berkoordinasi by lesan. Kenapa saya berani bilang gitu? Kalau sudah ada P21, itu ada nanti namanya, misalnya ada surat P21. Di situ sudah ada jadwalnya, dan biasanya jadwal itu tidak jauh dari 2 hari setelah tanggal P21-nya. Sampai hari ini itu sudah 3 hari tidak ada. Yang jelas kami ke sana tuh hanya naratif saja. Bukan menyatakan nggak ada dong, tapi nggak mau menunjukkan kopinya. Tidak ada. Mereka mengatakan tidak mau menunjukkan karena apa? Tidak mau menunjukkan. Yang jelas di ruangan itu menteri propaganda Nazi juga kan? Gini. Tidak ada atau tidak mau menunjukkan, Mas Roy? Iya kan tidak. Yang jelas gini. Di ruangan itu tidak ada. Untuk orangnya. Gini. Orangnya. Anda nggak ada di sana kok bisa ngomong sih? Bukan ya, karena kesannya nuansanya. Aduh, ini saya mengatakan betul. Di ruangan itu tidak ada. Tapi sempat tanyakan nggak? Saya tanya, sempat tanyakan nggak? Ada nggak kopi atau salinannya di kampus? Ya, mereka mengatakan yang berhak menunjukkan adalah yang punya bersangkutan. Kan itu jelas, Aiman. Jelas gitu loh. Jangan juga tapi tidak ada. Publik seolah-olah tahu bahwa UGM itu menyatakan bahwa tidak ada kopinya. Gini, tapi 34 bukti yang tidak katanya ada di gembar-gemborkan itu ada. Bukan berarti tidak ada. Jangan bermain kata-kata. Itu. Pemirsa, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo divonis 9 bulan penjara. Nah, ini guys, berita lama tentang Roy Suryo yang divonis 9 bulan penjara. Kita simak dulu videonya, guys. Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Roy Suryo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah terkait penistaan agama Mems Stupa Candi Borobudur. Penistaan agama, guys. Jaksa menyatakan banding karena lebih ringan dari tuntutannya, yakni 1 tahun 6 bulan penjara dan denda 300 juta rupiah. Sementara kuasa hukum Roy Suryo masih berpikir untuk menerima atau banding. Dalam sidang yang diikuti Roy Suryo secara daring dari Rutan Salemba, terdakwa dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan karena dengan sengaja menyebarkan informasi yang dapat menimbulkan rasa kebencian dan perpecahan berdasarkan sara penistaan agama Mems Stupa Candi Borobudur. Nah itu guys ya, emang bermasalah Roy Suryo ini guys. Itu guys sedikit reaction dari saya. Semoga Roy Suryo ini cepat diproses agar tidak membuat gaduh lagi masyarakat Indonesia dan segera mendapat hukuman 12 tahun penjaranya ya guys ya. Terima kasih guys. Sekian video reaction dari saya. Sampai ketemu lagi di reaction selanjutnya. Bye bye.